dia ini kalau seandainya dia potensinya tersalurkan dan dia memiliki tadi ya prestasi, tidak punya prestasi pun, kalau apa yang dia miliki itu tersalurkan, maka sebenarnya diakui eksistensinya. Nah, eksistensi inilah yang sebenarnya dicari oleh anak-anak itu. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, senang sekali saya Helwina Handayani kembali menemani Sobat semua di Bincang-bincang KPAI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Sobat KPAI, hari ini kita telah mengundang narasumber kita. Beliau adalah Komisioner KPAI yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus pendidikan di KPAI. Nah, beliau adalah Ibu Retno Listiarti. Selamat pagi Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau saya lihat Bu Retno ini selalu bersemangat. Nah, hari ini lebih bersemangat lagi ya Bu ya? Harus. Baik, Sobat KPAI, seperti yang sudah kita ketahui, baru-baru ini kita kembali melihat, mendengar, dan menyaksikan berita tawuran pelajar di Kota Bogor. Nah, tentunya ini menjadi kekhawatiran untuk kita semua di saat anak-anak kembali bersekolah dan belajar tatap muka. Nah, hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dari orang tua, masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Nah, Bu Retno, sebelum kita berbincang-bincang dengan Sobat KPAI, mari kita saksikan berita tentang tawuran pelajar yang terjadi di Kota Bogor. Mari kita saksikan. Seorang pelajar SMA ini tewas akibat tawuran di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Korban bernama Muhammad Rizky, 17 tahun, tewas karena sabetan celurit di bagian dada. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota langsung memburu para pelaku. Diketahui pelaku Rizky Agung Permana, 18 tahun, dan ML, 17 tahun adalah warga Kota Bogor yang juga masih berstatus pelajar. Keduanya diringkus polisi di dua lokasi berbeda. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk melukai para korban, serta satu unit motor yang digunakan untuk mendatangi korban. 17 tahun pelajar meninggal dunia di lokasi, dan semua aksi-aksi kekerasan di Kota Bogor, baik itu perorangan atau kelompok manapun, terlebih ini adalah korbannya masih pelajar. Para tersangka mengakui perbuatannya karena motif balas dendam karena sebelumnya tersangka menjadi korban penganiayaan sesama pelajar. Para tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan. Bu Retno, ini setelah kita melihat berita ini kan ini miris sekali ya, Bu. Kita kembali mendengar berita tawuran pelajar dan merenggut nyawa loh. Iya, ini memakan korban, Bu. Ini seperti kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya. Ketika pandemi belum ada, masih terjadi tawuran-tawuran pelajar di beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, Bu Retno, terkait dengan tawuran pelajar ini, apakah ada korelasinya, Bu, dengan pengasuhan orang tua di rumah? Ya, pertama memang kalau kejadiannya kan kalau di Kota Bogor ini jam 11 malam ya, jam 23 kan. Malam ya Bu malam. ya? Malam, lalu itu hari pertama sekolah. Tapi sebenarnya hari pertama sekolahnya di SMA yang satunya, SMA yang lawannya tidak. Jadi itu ada dua sekolah kan ya, SMA Negeri 6 dengan 7. Nah, yang 6 itu sudah PTM. Kalau yang 7 waktu itu tanggal 11 Oktober, jadi minggu berikutnya. Nah, tawuran itu terjadi justru yang satunya sebenarnya belum pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kejadiannya sebenarnya pukul 23 gitu, tidak pada jam belajar, jadi sudah selesai. Nah, kalau tadi pertanyaan Mbak Nanda adalah pengasuhan, maka tentu kok bisa jam 23 belum pulang? Betul. Lalu kok nggak dicari? Lalu apa alasannya nih ke orang tua? Kok sampai orang tuanya percaya anaknya hingga malam itu tidak pulang? Jadi sesungguhnya biasa mereka janjian. Jadi kalau model begitu adalah janjian. Dan beberapa kasus yang terungkap sebenarnya janjiannya di media sosial loh.
di Instagram. Kemudian beberapa memang pada menggunakan WA group. Nah, ini yang kemudian memang mengkhawatirkan. Jadi kalau tadi ada kaitan dengan pengasuhan, iya. Jadi orang tuanya sebenarnya gimana hubungannya dengan anak? Betul, Bu. Ya, Ini dan jadi lalu, pertanyaan yang betul, cukup menggelitik untuk kita gitu ya, Bu. iya, kok bisa jam 2-3 belum pulang? Betul. Nggak dicari gitu ya. Artinya ini ada peran tentu orang tua yang nggak bisa terlepas. Kalau gurunya, mungkin gurunya udah tidur di rumah gitu ya pada jam itu. Iya. Baik, Bu. Nah, pengaruh apa sih, Bu, yang melatar belakangi anak-anak ini melakukan kekerasan di luar lingkungan sekolah ya, Bu, khususnya nih yang untuk Kota Bogor yang terjadi ini, Bu? Ya, Kota Bogor ini sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi sebelum pandemi, kalau dari pantauan kami memang berkali-kali terjadi tawuran pelajar, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta sebenarnya. Tapi kalau bicara dua sekolah ini sebenarnya sih musuh bebuyutan ya. Artinya berarti sudah sering kali, dan sepertinya terwariskan gitu ya. Jadi dari kakaknya ke kakak-kakak kelasnya dulu yang sudah alumni, itu nampaknya dendam ini terwariskan. Nah, ini yang membahayakan sebenarnya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara kenapa anak sampai melakukan ya, sebenarnya kalau anak-anak itu anak-anak berprestasi, anak-anak itu adalah anak yang dia kan gini ya Mbak Nanda, kecerdasan itu ada 9 kata Gartner. Salah satu kecerdasan kan akademik. Tidak semua orang dianugerahi kecerdasan akademik. Betul, Bu. Nah, tapi ada kecerdasan yang lain pasti yang Tuhan kasih. Kecerdasan misalnya dia jago secara fisik, jago lari, mungkin olahraga gitu ya, musik, seni, lukis, nulis, dan lain-lain. Artinya semuanya itu ada bentuk kecerdasan. Namun sekolah dan para orang tua seolah-olah kan kecerdasan akademik segala-galanya. Iya, betul. Sementara potensi anak yang lain tidak tersalurkan. Nah, anak-anak ini, ya namanya anak ya, dia ini kalau seandainya dia potensinya tersalurkan, dan dia memiliki tadi ya, prestasi, tidak punya prestasi pun, kalau apa yang dia miliki itu tersalurkan, maka sebenarnya diakui eksistensinya. Nah, eksistensi inilah yang sebenarnya dicari oleh anak-anak itu. Mereka punya peer group, di dalam peer group ini, anak-anak ini merasa segala kekurangan yang tidak mereka miliki, di sini tuh mereka bisa saling punya menghargai, dan mereka punya merasa bahwa eksistensinya tadi ya, nyerang misalnya tawuran tadi, kalau menang, kalau apa itu ngerasa sebagai dalam satu kelompok sebagai itu jagoan mungkin ya. Iya, jadi penghargaan. Sesungguhnya setiap manusia di dunia ini termasuk anak, dia itu butuh sebenarnya penghargaan tadi. Jadi kalau lingkungannya baik di rumah maupun di sekolah memberikan tadi ya penghargaan kepada dia dengan segala potensi yang dia miliki. Kan kalau kita nggak cerdas di akademik bukan kiamat. Tapi kalau andaikan dia jago ngelukis dan jago ngelukisnya ini betul-betul difasilitasi, mungkin dia nggak akan mikirin tawuran. Iya, betul. Kalau anak-anaknya jago basket ini difasilitasi, mungkin dia juga ngapain mikirin tawuran gitu loh. Lebih baik meluangkan waktu untuk hal-hal yang merupakan selain hobi, mungkin itu adalah potensinya. Jadi ini sebenarnya kegagalan kita juga melihat potensi anak-anak. Akhirnya anak-anak ini tidak terarah, mendapatkan peer group yang salah. Akhirnya terjadilah seperti ini gitu loh ya. Jadi kesalahan anak nggak pernah berdiri sendiri. Itu ada faktor lingkungan. Bisa jadi kan misalnya dia di sekolah udah dia ngerasa nggak pintar akademik, sering juga mengalami pembulian misalnya. Sering direndahkan, ngerasa nggak dapat tempat, ngerasa nggak dihargai, ya dia nggak akan mencintai tempat itu. Tapi di peer group ini, mereka bisa saling berbagi, mereka saling merasa dekat, merasa saling mencintai dan dicintai. Akibatnya apa? Ya mereka punya solidaritas yang salah. Nah disinilah peran orang tua, pendidik, ya guru dalam hal ini yang harusnya menyelami dan mempelajari potensi anak-anak sehingga nggak ada waktu deh untuk tawuran. Gitu. Betul. Nah, kalau dalam hasil pengawasan KPAI sendiri nih Bu, terkait dengan terjadinya tawuran pelajar ini, apakah sudah cukup efektif Bu pencegahan yang dilakukan oleh misalnya pihak sekolah, kemudian dinas, pemerintah daerah setempat? Nah, itu apakah sudah efektif Bu? Ya sebenarnya gini, kalau kita berbicara kekerasan di pendidikan itu ada berbagai peraturan, tapi yang peraturan yang betul-betul mengena sebenarnya Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Permendikbud ini
tentang pencegahan dan penanganan atau penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Nah, sebenarnya di situ ada upaya mencegah. Nah, upaya mencegah pun melibatkan stakeholder. Jadi bagaimana kekerasan tidak terjadi? Kekerasan itu kan nggak cuma tawuran, tapi bisa saja kan kekerasan itu terjadi di dalam sekolah. Bisa saja perundungan atau bully yang dilakukan oleh misalnya guru ke murid. Atau murid ke murid sesama, atau siswa senior kepada siswa junior, kan bisa saja semua terjadi. Nah, bagaimana ngelindungin anak-anak ini kan sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak pun ada di pasal 54 bahwa selama berada di sekolah, anak tuh harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Nah, kalau kita berbicara misalnya tadi peraturan, sesungguhnya Permendikbud itu udah bagus banget. Jadi di situ tuh bahkan untuk penanganan itu jelas SOP-nya ada. Kalau guru pelakunya bagaimana, kalau sesama murid pelakunya gimana, peran dinas di situ apa, dan bahkan hukumannya juga jelas. Nah, lalu definisinya juga jelas. Kekerasan di sekolah itu apa saja gitu. Sayangnya tiap KPAI pengawasan ada kasus-kasus nih di mana-mana. Kita kaget. Setiap kita tanya penyelesaiannya apakah berdasarkan Permendikbud 82? Nggak ada yang tahu Permendikbud 82 gitu. Jadi ini kayaknya PR juga sih ya buat Kemendikbud untuk dan dinas-dinas pendidikan untuk yang namanya apa ya, mensosialisasi. Betul. Nah, sehingga ada upaya mencegah. Kan jadi gini ya, anak yang dibesarkan dengan kekerasan, kalau salah dipukul, dimaki, dikeras begitu, dia nggak akan berani ngelawan. Keluarga yang memperlakukan dia seperti itu. Tapi dia di luar akan melampiaskan kepada siapa yang lebih lemah. Nah, disitulah terjadi pembulian. Si pembuli mencari korban yang lebih lemah. Nah, nanti korban yang lebih lemah ini nggak berani ngelawan juga. Dia bisa saja melampiaskan juga kepada orang yang lebih lemah lagi dari dia. Nah, akhirnya nggak pernah putus. Nah, begitupun orang tua. Kalau kita ngedidik anak dengan kekerasan, nanti anak kita punya anak, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau di sekolah juga dilakukan kekerasan misalnya, pendisiplinannya dengan kekerasan, anak ini jadi belajar. Oh iya ya, untuk disiplin itu harus dengan kekerasan. Untuk anak nurut tuh pakai keras. Nanti dia melakukan sama anaknya, anaknya melakukan sama cucunya. Lalu kapan kekerasan ini jadi putus? Seperti lingkaran yang nggak putus ya Bu ya? Betul. Nah, kekerasan tawuran ini kan hanya salah satu. Ya, mereka biasa sudah nyiapin diri, pakai perlengkapan ya, benda-benda tajamnya sudah disiapkan. Ada dua kubu. Ini kan artinya dua-duanya bersiap. Tapi kayak korban-korban pembulian di sekolah, kadang kan mereka bukan orang yang siap tawuran. Mereka justru menjadi korban ketika mereka tidak berani melawan. Nah, itu pun ada pengaruh dengan pengasuhan, Mbak. Anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang nampaknya tidak mandiri, tidak percaya diri ketika di lingkungan sekolah, cenderung jadi korban, target dari para pembuli. Jadi memang kita harus ngajarin ke anak-anak kita, hidup ini keras, hidup ini berat, perlu perjuangan. Jadi kamu juga harus kuat. Gitu. Itu memang harus diajarkan juga. Memang harus dari pengasuhan orang tua ya Bu ya, dan keluarga ya Bu ya. Ya, anak-anak yang apa sih, dalam kehangatan keluarga, berbicara apapun bebas, punya diperhatikan, difasilitasi potensinya, ya kan nggak mungkin tawuran anak-anak ini. Iya Bu. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa pihak pemerintah Kota Bogor kan menghentikan PTM ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, apakah memberhentikan PTM ini yang tepat juga menjadi solusi yang tepat Bu? Enggak sih, karena gini ya. Kalau baru kejadian diberhentiin 3 hari nggak apa-apa. Dalam upaya menetralisir agar jangan sampai ada balas dendam dari kubu yang ada yang meninggal. Jadi kalau dalam tawuran tuh kan siapapun bisa jadi pelaku. Tapi siapapun bisa jadi korban. Ya kan, kalau kita ketusuk ya berarti kita korban. Yang nusuk kita pelaku. Tapi bisa saja kitalah yang pelakunya menusuk, kan begitu. Tawuran tuh kan berbeda gitu. Nah, kasusnya gini. Untuk tidak ada balas dendam, memang betul dihentikan dulu, tapi cukup 3 hari sebenarnya. Lalu di 2 tempat itu didatangkan misalnya Satpol PP, polisi berjaga sampai berakhirnya pembelajaran. Yang kedua, memastikan. Jadi guru meminta orang tua jemput anaknya walaupun udah SMA. Jadi yang tidak dijemput dan tidak bisa diantar jemput sebaiknya tidak usah masuk sekolah. Itu bisa. Artinya ini kan yang siapa yang ngelakuin,
imbasnya ke semua, ya kan? Betul. Mungkin banyak anak-anak di sekolah yang udah rindu sekolah dan mereka baik-baik aja, tapi gara-gara peristiwa ini mereka harus menunda pembelajaran tatap muka. Menurut saya nundanya harus jelas berapa hari dan pada saat 3 hari itu melakukan apa, kan konsolidasi mestinya kepada pihak-pihak terkait. Nah itu apakah dilakukan atau tidak oleh pemerintah daerah setempat yang kita pantau sih, ya pokoknya ditutup aja dalam waktu yang tidak ditentukan. Ini nggak bisa seharusnya. Nah kalau menurut Bu Retno, bagaimana sih Bu proses pencegahan yang benar-benar efektif nih? Baik itu yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, kemudian yang dilakukan juga oleh pemerintah daerah setempat, Bu. Karena ini kan jadi pertanyaan juga, Bu. Kok jam 11 malam anak-anak masih berkeliaran, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Nah dari berbagai kasus yang pernah kita tangani juga, Bu, di KPAI, tiba-tiba orang tua datang, bilang dia tidak tahu anaknya ada di mana gitu kan. Karena udah malam dan ternyata mungkin dia udah tidur, anaknya pergi, bisa jadi ya. Betul, Bu. Nah ini bagaimana nih, Bu? Harusnya orang tua nih melakukan kontrol itu dan pengasuhannya tuh harusnya bagaimana, Bu? Ya pertama emang nggak bisa satu pihak ya. Kalau tawuran kan melibatkan banyak orang gitu ya, banyak orang tua, banyak anak-anak, banyak, artinya tidak satu gitu. Dengan demikian maka ini sebenarnya kontrolnya harus di beberapa titik gitu ya. Yang pertama tentu orang tua ya. Kalau menurut saya gini, orang tua mari refleksi. Apakah selama ini mereka itu mendidik anaknya secara demokratis? Artinya anak tuh punya ruang bicara, anak itu didengar. Jadi kalau dia bicara disepelein nggak? Jadi mungkin dia pernah bilang, "Mah, aku nggak nyaman nih di sekolah karena aku udah dibully oleh temanku." Lalu kata orang tuanya, digituin aja cengeng, kamu laki-laki harus kuat gitu. Atau yang perempuan, udah nggak usah temenan sama dia, gitu misalnya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa solusi ya, Bu. Ya, artinya gini, ketika seorang anak dia sudah berani bicara, berani menceritakan pada kita orang tua, tapi kita menyepelekannya, anak itu tidak akan pernah ngomong lagi. Kita kehilangan kelekatan. Nah, pada saat itulah titik cerah, dia akan ketemu orang-orang yang mendengar dia. Kalau yang mendengarkan dia adalah orang yang benar, bagaimana kalau dia salah bergaul? Nah, dari sinilah orang tua mestinya dari awal. Jadi kalau ada anaknya punya masalah dari SD, dari TK, jangan pernah disepelekan. Kalau kita lagi punya pekerjaan di depan laptop atau handphone, dia datang, berhentikan dulu semua aktivitas kita, dengarkan dia, tatap matanya. Nah, banyak orang tua kadang-kadang sambil lalu. Nah, dia taunya, sadarnya anaknya tuh sudah kemudian parah. Karena sebenarnya anaknya sudah tidak mempercayai dia. Ketika kita kehilangan kepercayaan dari anak kita, itu sebenarnya kita harus refleksi itu sebagai orang tua. Itu bentuk kegagalan kita. Jadi untuk dekat sama anak-anak, ya dengarkan anak-anak, mintai dia pendapat. Kalau kita mau punya kebijakan sesuatu di rumah, jadi libatkan anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, perhatian, terus sikap-sikap yang demokratis, dia akan cenderung mandiri, mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, dan biasanya dia tidak akan mungkin ke hal negatif seperti tawuran, minum-minuman keras, gitu, narkoba, tidak akan ke sana. Yang kedua adalah, menurut saya anak itu ketika dia mengalami kekerasan, dia bisa 3 hal. Yang pertama dia membalas artinya dia menjadi pelaku juga, tapi pada korban yang jauh lebih lemah. Kedua, melarikan diri. Nah, melarikan diri ini bisa yang positif, misalnya dia belajar bela diri, belajar musik, belajar tari, misalnya dia suka tari gitu ya, lukis, kalau dia suka lukis, olahraga gitu. Tapi ini melarikan diri secara positif, tapi ada yang melarikan diri dengan negatif. Minum-minuman keras, narkoba, tawuran, tadi beda grupnya ya. Kemudian ada juga yang kecanduan gadget misalnya. Ya, jadi itu bisa saja itu melarikan diri juga tapi negatif. Satu lagi nggak berdaya. Nah, nggak berdaya ini yang membahayakan betul, karena dia bisa punya potensi depresi yang lama-lama jangka panjang didiamkan terus bisa bunuh diri gitu. Jadi orang tua kalau anaknya ada perubahan sedikit harusnya segera dilihat, dirasakan. Kan kita harus peka ya Mbak. Misalnya gini, anaknya Mbak Nanda biasanya seneng dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba berhari-hari dia nggak ngedengerin musik, dia nggak nyanyi-nyanyi. Kalau itu terjadi, Mbak, itu ada perubahan Mbak. Jadi harusnya Mbak Nanda punya kepekaan. Kenapa anakku yang ini? Lalu misalnya, biasanya dia main musik gitar. Kok ini berhari-hari nggak main gitar ya? Ada apa? Itu pasti anak menunjukkan
menunjukkan tanda-tanda gejala kalau dia punya masalah. Nah, disitulah harusnya kita peduli. Nah, sebenarnya bentengnya ketahanan keluarga. Kalau keluarganya baik, kalau keluarganya demokratis, keluarga yang melimpahkan kasih sayang, perhatian, anak nggak akan ke sana, nggak akan juga menjadi pelaku kekerasan, bahkan dia menjadi penolong, bisa jadi upstander. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi di lingkungan pendidikan ini, nah misalnya para guru juga Mbak, di lingkungan pendidikan itu kalau anak sudah mulai berani berbicara, berani berterus terang, berani menceritakan, itu pertama juga jangan disepelein. Kedua, ada kok, kita nanganin kasus juga di KPAI. Anaknya cerita, terus kok pas kita klarifikasi, gurunya itu ternyata ngomong begini, kata si anak, ya udah kamu sabar aja ya, biar Tuhan nanti yang membalas. Lah, bully kok ngerepotin Tuhan gitu ya, padahal gurunya bisa membantu. Harusnya bisa diselesaikan ya Bu. Iya gitu. Nah itu misalnya seperti itu. Nah termasuk tadi jangan bocor. Ada kan guru-guru diceritain misalnya nih guru BK, banyak sih guru BK bagus ya, tapi ini ada beberapa kasus nih yang kita juga tanganin gitu. Guru BK-nya tuh nyeritain apa yang diceritain si anak, diceritain di ruang guru. Kan nggak boleh. Ini anak-anak jadi tersakiti, nggak percaya lagi orang dewasa di sekitarnya dia. Nah lalu yang nggak kalah penting sebenarnya masyarakat, kayak soal tawuran ya. Masyarakat tuh gini, kok ini ada rombongan anak, mencurigakan ya malam-malam. Harusnya bisa dilihat. Nah dilihat kan, terlihat kasat mata kan. Itu walaupun ternyata mereka nggak mau tawuran, ternyata enggak, lebih baik kan kita telepon aja polisi terdekat. Atau lapor ke RT. Saya curiga tuh ada sekelompok anak di sini. Jadi kita juga jangan nggak care. Karena itu bukan anak kita, terus kita nggak peduli, jangan gitu. Jadi kita juga harus ngerti ketika itu terjadi, wah ini harus saya laporkan. Nah itu jadi, itu kan berarti berlapis ya Mbak. Nah dengan demikian kalau ternyata dia mau tawuran, kan kecegah. Yang satu kelompok ini ketahuan sama kelompok dengan masyarakat yang ini, berhasil dicegah, polisi segera patroli menangkap, kan yang sana nggak jadi tawuran akhirnya. Nah ini yang penting gitu loh, jadi tidak cuma bentengnya di keluarga, tapi bisa saja kan keluarga lengah, lalu ini ada benteng yang kedua misalnya sekolah, benteng yang ketiga kan masyarakat. Nah kalau bisa sih semua bahu-membahu gitu. Semua komponen itu harus saling ini ya Bu, saling bantu-membantu, saling mendukung demi melindungi anak kita. Jangan sampai peduli lah ya Bu ya. Itu bukan anak gue ini, ya jangan begitu. Tapi Bu, kebanyakan masyarakat masih ada yang berpikiran seperti itu. Gak mau repot gitu kan. Mungkin, padahal kita harus punya kepedulian gitu. Baik Bu. Terkait dengan kebijakan pemerintah Bu, sekolah ramah anak nih Bu, kalau menurut Ibu, apakah kebijakan tersebut dapat mencegah juga terjadinya kekerasan baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah Bu? Ya bisa ya, karena gini, sekolah ramah anak itu sebenarnya kan tidak hanya aman dari kekerasan, tapi dia sebenarnya dibangun untuk melindungi anak dari berbagai sisi. Jadi bagaimana seorang anak ini punya tumbuh kembang yang baik pada lingkungan sekolah, jadi tumbuh kembangnya akan optimal. Nah sehingga sekolah ramah anak tuh sebenarnya semua komponen, karena dia punya 6 prinsip kan. Pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi seluruh kebijakan, keputusan-keputusan di sekolah harusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, non diskriminasi. Jadi tidak sekolah ramah anak itu pasti tidak ada diskriminasi, karena dia punya prinsip non diskriminasi. Yang ketiga adalah dia itu akuntabel, artinya dikelola memang dengan sangat profesional ya, dan terbuka, transparan. Yang berikutnya lagi itu sebenarnya di situ menjamin hak-hak anak. Jadi hak anak untuk tumbuh, berkembang, hak hidup itu tuh dijamin. Dan yang kan bisa aja nih, misalnya gedungnya mau roboh, lalu anak belajar, itu kan berarti hak hidup anak terancam gitu. Nah itu juga jadi pemikirannya sekolah ramah anak. Nah yang terakhir ada partisipasi anak. Artinya anak tuh didengar, ya segalanya itu ditanya, bukan aturan sekolah, udah kamu tinggal terima tanda tangan. Kenapa kita tidak melihat dari perspektifnya anak? Menurut anak-anak ada nggak yang perlu direvisi? Kenapa kita kok seolah-olah sudah memberikan terbaik, padahal anak-anak itu mungkin tidak patuh terhadap peraturan sekolah karena memang dia tidak terlibat dalam pembuatan itu, dan dia nggak merasa nggak nyaman dengan peraturan itu, kan bisa saja. Nah jadi sekolah tuh harusnya juga terbuka untuk hal-hal seperti itu. Nah jadi prinsipnya sebenarnya sekolah ramah anak, kalau anak misalnya ya dapat kekerasan di rumah, begitu di sekolah ternyata anti kekerasan di sebuah sekolah ramah anak, bahkan segala hal itu betul-betul bahwa itu nggak boleh melakukan kekerasan, kan dia jadi belajar, oh yang benar mana, kok di rumahku begini, di sekolahku begini. Nah dia akan tahu yang benar adalah di sekolah. Artinya ketika dia nanti jadi dewasa, dia tahu mana yang baik, mana yang benar.
Karena gini, prinsipnya gini aja. Kalau kita orang dewasa, kita dimaki, salah dikit dimaki-maki, kita nyaman nggak? Iya. Misalnya atasan kita. Nyaman lah ya Bu ya. Kan nggak nyaman. Nah, Pasti. dudukan, anak juga begitu. Iya. Salah dikit dimaki, ya dia juga nggak nyaman. Gitu, termasuk anak misalnya melakukan sebuah kesalahan. Kita kerja aja suka punya kesalahan kan, Mbak? Iya, betul. Bu. Mungkin bukan berarti sengaja melakukannya. Masa tidak ada unsur pemaaf? Ya ada disalahkan, dimaki, bahkan dipukul seorang anak karena dia melakukan kesalahan. Nah, ini yang penting untuk dihilangkan. Jadi para orang tua coba cek pada diri sendiri. Andaikan aku melakukan itu, kalau aku ngalamin itu, kira-kira apa yang kurasakan? Nah, kalau aku merasa sakit dan nggak mau dibegitukan, anak kita juga enggak. Hal yang kecil, Mbak, membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan aja nih, anak nggak suka lo dibanding-bandingkan. Iya, betul. Bahkan dengan saudaranya sendiri. Betul banget. Iya kan? Kamu kok nggak kayak kamu kok nggak kayak adikmu. Nggak suka, apalagi kamu kok nggak kayak anaknya teman mama. Itu lebih lagi. Dia unik. Semua orang unik. Jadi kita harus nerima anak kita apa adanya. Pelajari potensinya, kembangkan potensi itu, fasilitasi semuanya. Kalau anak kita nggak jago akademik, itu bukan kiamat, tapi dia punya kecerdasan yang lain. Nah, nah dengan begitu anak-anak pasti nyaman dalam hidupnya kan. Nah, seperti itu Mbak kira-kira. Ibaratnya tuh anak tuh nggak harus pinter matematika ya Bu ya. Iya. Karena fisika. Iya, tidak harus pintar dengan ilmu-ilmu nggak ini harus, tapi mungkin dia memang jagonya nyanyi. Iya, betul. Dia pun satu saat bisa mungkin menciptakan musik-musik digital. Dia bisa melakukan itu kecerdasannya gitu. Tapi dia disuruh jawab matematik mungkin nggak bisa. Tapi suruh bergaul tuh dengan komputer dan musik digital dia akan jago. Atau misalnya ada anak yang jago nari, tapi dia mungkin nggak bisa akuntansi, nggak bisa baca itu, tapi dia tuh jago untuk nari. Orang lain nggak bisa. Atau misalnya nulis, ada anak-anak yang punya banyak buku menjadi penulis, tapi mungkin dia cuma jago di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, tapi yang lainnya dia biasa-biasa aja. Kan nggak kiamat dia bisa jadi penulis kok. Artinya potensinya di sana. Nah, orang tua ngembangin. Jadi kalau anak kita pintar di akademik terus di lesin matematika nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita nggak jago akademik, lalu dia jagonya basket, lesin basket dong. Biar dia akan sesuai dengan bakat dan minat ya Bu ya. Nanti kalau dia udah merasa bahagia dengan dirinya, karena potensinya tadi dikembangkan, percaya deh, akademiknya akan ikut naik. Jadi artinya lebih baik kita punya anak yang bahagia kan. Luar biasa ini berbincang-bincang dengan Ibu Retno, karena beliau memang banyak sekali pengalaman terutama sebagai pendidik ya, Sobat KPAI. Dan kami mengucapkan terima kasih Ibu atas hadirnya Ibu di Bincang-Bincang KPAI. Dan Sobat KPAI jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semoga Sobat KPAI semua dalam keadaan sehat. Sekian dan salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.